Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya akan ngebahas tentang kasus peledakan bom yang terjadi di sekolah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Komisi 10 DPR memberikan atensi khusus usai adanya siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya Kalimantan Barat yang menjadi terduga pelaku peledakan molotov di sekolahnya. DPR bakal memanggil stakeholder terkait, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi kayak kalau misalnya ini pernah kejadian sekali, mungkin kalau misalnya nggak dibiarkan gitu, nggak dicari akar permasalahannya, itu bisa menular ke siswa lainnya ataupun ke sekolah lainnya. Itu yang menjadi masalah gitu, karena udah muncul kasusnya gitu. Kalau misalnya dibiarkan, ini bisa menambah masalah baru gitu di pendidikan kita yang sudah mungkin kacau ataupun sudah menurun di tahun-tahun sekarang ya. Jadi makin susah di pendidikan kita, bukan makin maju tapi malah makin menurun. Tadi lagi-lagi kita dapat berita yang tidak mengenakan. Anak usia sekolah hari ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai eksekutor untuk melaksanakan radikalisme. Nah, pengawasan dari orang tua, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan menjadi sangat penting. Kita tahu di saat negara kita hari ini sedang bangkit, sedang membangun, Presiden Prabowo Subianto sedang menata semua persoalan yang ada di Republik ini. Ada pihak-pihak yang tidak senang, ada pihak-pihak yang hari ini menggunakan kekuatan lain yang biasanya menggunakan orang dewasa, malah hari ini menyasar kepada siswa-siswi. Dimanipulasi itu ya. Beberapa kejadian, siswa-siswi inilah dimanfaatkan untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan radikalisme itu tadi. Ini menjadi perhatian serius Komisi 10, insya Allah di rapat-rapat berikutnya, bahkan dalam waktu dekat sebelum masa reses, kami akan mengundang Mendikdasmen untuk membahas ini secara serius. Walaupun berkali-kali kami bahas, selalu ada solusi, tetapi begitu solusi diberikan muncul lagi. Ini menjadi masalah baru. Alarm bagi semua. Kalau orang mengatakan negara tidak hadir, negara itu hadir. Nah, sekarang kita cari salahnya di mana sehingga ini terus berulang kembali. Jadi kalau misalnya ada oknum intelektual yang mempengaruhi atau memanipulasi dan mungkin mengeksploitasi para siswa ini, itu harusnya bisa ditangkap sehingga mereka tidak terus berkeliaran. Kalau misalnya nggak ditangkap orangnya, mungkin mereka tuh akan menemukan bibit-bibit baru di tempat lain. Bayangin ini misalnya di Kalimantan, mungkin nanti di Jawa atau di Sumatera, mungkin di Papua gitu ya. Kalau misalnya orang ini tidak ditangkap, ya jadi benar harus ada penindakan, karena ini udah mulai masuk ke tindakan terorisme gitu kan, ngebuat teror kan. Bayangin siswa yang mungkin nggak kepikiran ke sana tiba-tiba melakukan tindakan anarkis seperti ini, jadi ngebuat bom, meledakan bom dan membuat teror, dan itu terornya mungkin dirasakan satu sekolah ataupun di daerah tersebut. Jadinya kan nggak tahu jadi siapa teman, siapa musuh, siapa lawan yang sudah termanipulasi ya. Jadi benar-benar harus dijaga tuh siapa nih yang melakukannya, dan kalaupun udah terpengaruhi, bagaimana cara untuk merehabilitasi supaya orang itu tidak terpengaruh gitu, dikasih ketahanan mental supaya mereka tuh tidak mengikuti manipulasi dari oknum-oknum intelektual yang ingin mempengaruhi mereka gitu ya. Jadi harus didalami ya. Pemirsa, dunia pendidikan kembali diguncang insiden serius. Seorang siswa sekolah menengah pertama diduga melakukan aksi berbahaya, yakni pelemparan bom molotov di lingkungan sekolah. Peristiwa ini tidak hanya memicu kekhawatiran soal keamanan sekolah, tapi juga memicu kembali perhatian mengenai kondisi psikologis anak serta pengawasan terhadap lingkungan sosial dan digital remaja. Apa saja fakta-fakta terkait dengan kasus ini? Kita simak selengkapnya pemirsa dengan infografis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan kronologi kejadiannya pemirsa, insiden ini terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, tepatnya adalah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yaitu pada hari Selasa 3 Februari 2026. Peristiwa ini terjadi pemirsa menurut informasi yang dihimpun oleh aparat keamanan, di mana ada sebuah bom molotov yang dilemparkan ke area lingkungan sekolah. Aksi tersebut terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Suara ledakan dan api sempat memicu kepanikan baik di kalangan siswa maupun para tenaga pendidik.
Nah, pihak sekolah kemudian segera melakukan pengamanan dan juga melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dan dalam peristiwa ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Namun tentunya dampak psikologis terhadap siswa maupun para guru ini menjadi yang sangat serius. Dan tidak berselang lama pemirsa, polisi akhirnya mengamankan seorang siswa aktif. Ia adalah siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP yang diduga kuat terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa ini. Jadi bahaya banget tuh kalau misalnya tadi satu pelaku aja itu bisa menimbulkan teror satu sekolah gitu. Bayangin kalau misalnya terjadi kebakaran gara-gara bom molotov itu akan menghancurkan fasilitas juga gitu. Jadi nggak cuma merugikan secara psikologisnya gitu kan, satu sekolah kena gitu ya, terus juga bisa menimbulkan kerugian kalau terjadi kebakaran ya secara material ya, dan itu akan mengganggu aktivitas sekolah. Bayangin kalau misalnya kelasnya kebakar, sekolahnya kebakar, itu kan akan menghambat proses pendidikan yang harusnya bisa berjalan secara normal ya. Jadi bahaya sekali dan harus dicegah nih ya perbuatan seperti ini. Usai polisi mengamankan terduga pelaku, polisi kemudian melakukan serangkaian pendalaman, ini termasuk menggeledah dan juga memeriksa sejumlah barang bukti. Dalam proses tersebut, tim Densus 88 anti teror yang turut dilibatkan, ini guna memastikan tidak adanya kaitan dengan jaringan teror tertentu. Dari hasil penelusuran aparat pemirsa, ini ditemukan ada sejumlah barang bukti, seperti diantaranya ada 6 bom molotov atau 6 botol molotov, ya, kemudian juga ada 5 gas persiapannya. portable, yang mana gas ini kemudian ditempelkan alat seperti petasan, dan juga ditemukan ada sejumlah benda tajam seperti paku dan juga pisau. Meski demikian, polisi menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan yang khusus atau secara hati-hati, mengingat terduga pelaku ini masih berstatus anak di bawah umur. Tuh ya, jadi kayak bibit-bibit teroris tuh udah ada tuh sejak SMP tuh ya. Ini SMP, belum nanti SMA gitu, belum nanti mungkin kuliah ataupun SMK ya di tingkat lanjutannya gitu ya. Jadi akan sangat berbahaya ketika mereka tuh udah berbuat di saat masih muda gitu. Saat dewasa kalau misalnya nggak segera diperbaiki, nggak segera direhabilitasi, mungkin akan menjadi aktor-aktor yang sangat berbahaya di kedepannya. Jadi aktor teroris lah gitu ya, yang bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan menghancurkan ini ya, kayak aktivitas sosial di sana gitu. Jadi buat teror gitu kan. Serta aspek psikologis, latar belakang sosial dan juga lingkungan pergaulan pelaku ini menjadi fokus dari pendalaman para penyidik. Dan terkait dengan apa sebetulnya fakta-fakta, kita lihat berikut ini pemirsa. Hasil pendalaman sementara ini menunjukkan bahwa terduga pelaku diduga memiliki ketertarikan terhadap konten kekerasan. Ini termasuk konten yang juga beredar di sejumlah komunitas digital. Salah satu komunitas digital yang ditemukan oleh penyidik ini adalah komunitas True Crime Community. Dan terduga pelaku ini juga ternyata diduga merupakan korban dari perundungan. Kondisi tersebut diduga memicu rasa tertekan, frustrasi, hingga munculnya keinginan untuk melakukan aksi balas dendam. Bahkan temuan terbaru dari polisi menemukan jejak digital pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Faktor lain pemirsa, karena mungkin sering dibully gitu, sering tertekan gitu, dan si pemuda ini itu tidak tahu cara untuk melampiaskan kemarahannya, rasa stresnya, tekanan dalam dirinya, sehingga ya tadi mungkin beralih ke tadi yang true crime itu, dan true crime itu yang menginspirasi tindakannya untuk melakukan tindakan terorisme ya. Jadi karena nggak tahu nih cara nyalurin rasa stresnya atau beban hidupnya, dan akhirnya beralih ke itu yang aksi-aksi kekerasan gitu. Jadi aksi-aksi kekerasan inilah jadi sumber atau menjadi ini ya, wadah untuk melampiaskan kemarahan dirinya. Dan ini kayak, wah ini cara balas dendamnya begini tuh, dengan cara buat bom dan sebagainya, dan membuat aksi teror gitu, yang akhirnya mungkin memuaskan atau melampiaskan kemarahan yang ada di dalam dirinya. Dan ini tuh harus dicegah ya, jangan sampai bibit-bibit ini itu ada di antara kita, karena sangat berbahaya sekali kalau misalnya itu sampai dewasa nanti gitu ya. Harus diperbaiki dari sekarang.
mental yang diduga dialami oleh terduga pelaku ini karena ada masalah keluarga yang keluarganya disebut juga. turut memberikan dampak terhadap kondisi psikologis pelaku, di mana kakek dan juga ayah dari pelaku ini dalam kondisi sakit. Nah, fakta ini semakin menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dilihat semata dari sisi hukum, tapi juga ada sisi kesehatan mental anak yang menjadi faktor terbesar dalam kasus ini. Tuh, jadi macam-macam faktor, dari keluarganya nggak bagus, dari sekolahnya dibully, dari dirinya sendiri itu tertutup gitu ya. Jadi nggak punya jalan untuk melampiaskan kemarahan, beban hidupnya, rasa stresnya gitu ya. Dan akhirnya dia tuh mencari cara, dan caranya itu cara yang negatif. Itu kalau misalkan ada cara yang positif, ada cara yang negatif. Yang positif tuh pasti dia tuh mungkin cari pembelajaran atau cari ilmu yang lebih baik sehingga bisa mengubah keadaan hidupnya. Tapi kalau misalnya negatif ya kayak gini gitu ya, mencari sesuatu yang berbahaya untuk dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah itu ya, jadi pelampiasan tuh bisa bersifat negatif ataupun positif tergantung bagaimana cara menyalurkannya. Ledakan di sekolah di SMP 3 Kuburaya tadi ini menjadi sebuah fenomena yang dalam beberapa waktu terakhir ternyata berulang. Kita lihat pemirsa, ada insiden serupa yang terjadi di lingkungan pendidikan pada tahun lalu. Sebelumnya pada Jumat 7 November 2025 terjadi ledakan bom rakitan di salah satu sekolah, tepatnya di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Di sana pemirsa, polisi menemukan 7 bahan peledak di lokasi kejadian. Dan dari hasil penyelidikan ini dinyatakan bahwa pelaku tidak terhubung dengan jaringan teror manapun. Kesamaan dari berbagai kasus ini, setidaknya 2 kasus tadi pemirsa di SMA 72 Jakarta dan juga di SMP 3 Kuburaya, ini terletak pada latar belakang pelaku yang kerap diindikasikan sebagai korban perundungan dan juga mengalami masalah psikologis. Fenomena ini kemudian menjadi catatan penting bahwa kekerasan di sekolah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan bisa jadi sebagai akumulasi dari masalah-masalah yang tidak tertangani sejak dini. Rangkaian peristiwa ini pemirsa menjadi peringatan serius tentunya bagi semua pihak, seperti dari Komisi 10 DPR tadi, kemudian juga dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keamanan sekolah tidak hanya soal pengawasan fisik dan juga peran keluarga, sekolah dan lingkungan sosial ini menjadi kunci dalam mendeteksi dini tekanan psikologis pada anak. Butuh pendampingan, komunikasi terbuka, serta pengawasan aktivitas digital remaja yang merupakan langkah penting agar sekolah tetap menjadi ruang aman bagi anak-anak. Ya, jadi benar-benar harus dijaga tuh ya bagian yang siswa tadi, karena mereka tuh belum punya pikiran yang dewasa. Jadi kalau misalnya pikiran yang kosong tadi gitu ya, itu bisa diisi sama sesuatu yang negatif gitu. Kalau misalnya udah keisi sama sesuatu yang negatif, mereka tuh akan jadi seseorang yang ekstrim ya. Jadi pelampiasannya tuh nggak dengan cara normal yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara ngobrol, bercerita, terus mungkin berprestasi dan sebagainya, itu mungkin akan hilang dan berganti dengan sesuatu yang ekstrim seperti pembuatan bom, kekerasan, mungkin kejahatan dan sebagainya gitu ya, untuk melampiaskan apa yang diderita oleh dirinya gitu. Jadi balas dendamnya itu nggak bentuk yang positif tapi bentuk yang negatif, seperti membuat bom seperti ini, dan akhirnya kan udah jadi bom terus jadinya teror gitu, dan ini jadi masalah yang sangat besar ke depannya kalau nggak diselesaikan dengan baik. Nah itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini yang bahas tentang peledakan bom yang terjadi di salah satu SMP gitu ya. Nah mungkin itu, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video yang bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.